Oke, kita lanjut nih teman-teman. Kita lanjut ke expiration date, profit or loss holding a put option. Jadi sekarang kita yang membeli put option. Put option di sini berarti kita memiliki opsi untuk menjual ya. Nah, dan kita sepakat harga opsinya 20 dan membayar premi sebesar 3. Jadi, kenapa kurvanya demikian dengan maksimum profit 17? Ya, pasti si pemegang put option itu pasti bakal memanfaatkan opsinya dengan menjual sahamnya ketika harganya di bawah stock price, harganya di bawah kontrak. Bener kan? Jadi ketika harganya di bawah kontrak misalkan sebesar 10, dia bakal untung. Ketika harga di pasar itu 0 alias gratis sahamnya, si pemegang put option ini bakal untung karena walaupun di pasar gratis mau nggak mau dia harus jual. Dia memiliki hak untuk menjual sebesar 20 dan yang menjual put option tadi mau nggak mau harus beli gitu loh. Karena yang di sini udah mau menjual. Nah, tadi kan kontraknya sebesar 20 ya, 20. Jadi untuk yang pemegang put option itu diuntungkan kalau harga nantinya lebih kecil dari harga kontraknya. Contohnya di sini kasus ekstrimnya kalau harganya 0, dia profitnya 17. Profitnya 17 dari mana? Ya, harga pembelian sebesar 20 dikurangi premi yang dia bayar, makanya maksimum profitnya sebesar 17. Nah, jadi kondisi sebaliknya kalau misalkan harga di pasar itu lebih dari 20, ya udah mending dia nggak usah memanfaatkan put optionnya, dilepas saja. Jadi dia hanya rugi sebesar 3 gitu loh. Karena kalau harganya di atas harga exercise, ruginya semakin banyak gitu kan. Jadi dia harus nanggung, misalkan harganya 30, berarti kan dia harus nanggung 30 dikurang 20 sebesar 10 ditambah 3. Jadi harus dia nanggung kerugian sebesar 13 gitu loh. Jadi daripada dia rugi, makanya ketika harganya di atas harga opsi, dia nggak memanfaatkan put optionnya. Jadi dia hanya rugi sebesar premi. Nah, ini untuk yang memegang put option. Nah, di slide selanjutnya, ini untuk yang menjual si put option tadi. Iya kan? Nah, jadi kan tadi kontraknya 20 ya. Dan dia menerima premi sebesar 3. Nah, ya udah ketika harganya lebih dari opsi, itu dia hanya mendapatkan premi sebesar 3. Kenapa ya? Karena ketika harganya di atas 20, itu yang si pemegang put option itu nggak bakal mengeksekusi opsinya. Dia bakal dia bakal jual di pasar aja, lebih menguntungkan ketimbang memanfaatkan opsi. Jadi ketika harga di atas 20, opsinya terlepas, dia hanya mendapatkan premi sebesar 3. Tapi ketika harganya lebih kecil daripada 20, itu dia bisa loss. Maksimal lossnya sebesar 17. Kenapa? Karena sebenarnya dia bisa beli yang memegang put, yang menjual put option berarti dia berhak beli ya. Sebenarnya kan dia bisa beli di pasar tuh harganya gratis. Tapi karena udah kesepakatan kontrak, ya dia harus mau nggak mau bayar sebesar 20. Jadi dia sebenarnya loss sebesar 17. 17 dari mana? 20 dikurang premi yang dia terima sebesar 3 gitu loh. Jadi ketika harganya lebih kecil dari harga kontrak, dia bakal rugi. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ya, maksimum profit untuk yang ketika kita beli call itu sebesar unlimited, nggak terhingga ya. Udah kita lihat tadi kurvanya. Untuk yang bagi right call-nya itu premium sebesar preminya. Untuk yang buy put itu maksimum profitnya exercise price dikurang premium. Untuk yang right put itu sebesar premium. Nah, untuk maksimum loss, buy call itu hanya premium. Untuk right call unlimited loss-nya. Untuk yang buy put premium, untuk yang right put exercise price dikurang premium. Future market expectation itu bullish, bearish, bullish. Maksudnya future market yang kondisi pasar yang diharapkan oleh pemegang masing-masing opsi ya. Ketika kita membeli opsi call itu kita harap harganya sedang bullish, harganya sedang naik-naiknya. Kenapa? Ketika harganya naik, kita bisa beli dan harga murah. Dan sebaliknya yang menjual opsi call pasti pengen harga pasar itu lagi rendah. Ya biar dia jual harga tinggi seharga opsi sedangkan harga pasar itu rendah. Makanya dia berharap harga pasar di masa depan tuh lagi turun-turunnya atau bearish. Nah, buy put juga seperti itu, bearish. Yang untuk right put itu kurang lebih konsepnya sama dengan buy call ya. Makanya dia berharap bullish. Nah, break even point-nya saat
exercise price tambah premium, exercise price plus premium, exercise price kurang premium, exercise price kurang premium. Ini tabelnya ya, tabel perbandingannya. Nah, sekarang menilai opsi dan swap. Jadi, nilai opsi dapat dipandang sebagai nilai present atau present value dari hasil yang diharapkan saat opsi jatuh tempo. Model penilaian pricing model opsi yang paling terkenal adalah Black-Scholes Option Pricing Model. Jadi intinya kontrak opsi yang disepakati itu adalah merupakan cerminan dari present value nilai dari barang yang pengen kita transaksi nantinya. Nah, jadi metode penilaian yang paling umum digunakan adalah Black-Scholes Option Pricing Model atau BSOPM. Nah, terdapat 6 variabel yang mempengaruhi harga suatu opsi. Yang pertama yang pasti harga saham yang dijadikan acuan opsi, ya kan, underlying-nya. Kemudian harga exercise-nya. Kemudian lamanya waktu yang masih tersisa hingga kadaluarsa. Ya benar ya, karena semakin lama waktu ya semakin mempengaruhi juga harga opsinya. Kemudian volatilitas harga sahamnya. Kemudian tingkat bunga. Kemudian yang terakhir hasil dividen dari saham yang dijadikan acuan opsi. Jadi kayak opportunity cost-nya. Nah, ke-6 variabel inilah yang mempengaruhi harga suatu opsi. Nah, ini perbandingannya. Bagaimana jika harga underlying stoknya meningkat? Ya pasti value of call optionnya juga meningkat. Sedangkan value of put optionnya menurun. Nah, sedangkan ketika exercise price is higher, ya berarti value of call optionnya menurun, ya kan? Terus kalau ketika exercise price-nya higher, value of put optionnya meningkat. Time to expiration is longer, ini sama-sama meningkat karena pasti lebih banyak resiko ketika jangka waktunya lebih panjang, makanya value-nya juga harus meningkat. Stock price volatility itu juga sama-sama meningkat. Semakin nggak stabil volatilitasnya, makanya ya harus harga opsinya ditingkatkan. Nah, untuk yang risk-free rate of interest is higher, itu untuk value of call option meningkat, value of put option menurun. The stock pays dividend itu untuk value of call option menurun, yang value of put option meningkat. Oke. Nah, ini untuk rumusnya ya, untuk rumus dari Black-Scholes Option Pricing Model sendiri. Stock price hari ini dikali ND1 dikurang strike price, E dikurang risk free rate dikali time to expiration dikali ND2. Ini yang D1 ini rumusnya, D2 ini rumusnya. Nah, ini bisa teman-teman ingat rumusnya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini perhitungannya. Nah, nanti teman-teman dapatkan nilai opsinya dapat 7,95. Nah, sekarang yang terakhir itu ada swap, kontrak tukar menukar atau swap kontrak. Jadi swap kontrak adalah kegiatan tukar menukar atau perdagangan satu set pembayaran kepada pihak lain, Tingkat bunga swap berupa pembayaran bunga tetap perdagangan atas pembayaran tingkat bunga mengambang. Oke, jadi acuannya floating cost ya, floating rate. Mata uang swap berupa pertukaran kewajiban utang dalam mata uang berbeda. Nah, ini kasus swap. Nah, credit default swap. Jika seorang investor khawatir bahwa obligasi yang dimilikinya akan gagal bayar, maka ia dapat membeli kredit default swap yang akan membayar bila pembayaran obligasi mengalami kegagalan. Namun demikian, instrumen ini telah disalahgunakan dan memainkan peran sentral pada terjadi krisis pasar keuangan global yang mengarah pada kondisi resesi di Amerika dan negara-negara lain. Jadi intinya kita bisa mengambil kredit default swap kalau obligasi kita tuh kemungkinan gagal bayarnya tinggi gitu. Tapi ini justru kayak memainkan, jadi inilah yang menjadi sebab utama krisis pasar keuangan global gitu loh. Jadi masa ya dikit-dikit obligasi gagal bayar kita ngambil kredit default swap, ya otomatis pasar keuangan jadi rugi terus gitu loh.
Nah, oke, udah selesai pertemuan TM 14. Sekian dulu, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.